Di masa-masa awal kerajaan Kadiri setelah peristiwa pembelahan, tidak banyak diketahui masa pemerintahan dari Sri Samarawijaya, dianggap sebagai masa kegelapan. Prasasti Turun Hyang yang diterbitkan oleh Kerajaan Jenggolo hanya memberitakan adanya perang saudara antara kedua kerajaan sepeninggal Raja Airlangga. Sejarah Kerajaan Kediri mulai dapat diketahui dengan adanya prasasti Mataji yang dikeluarkan oleh seorang raja bernama Sri Jitendrakara yang berkuasa antara 1051 sampai dengan 1112. Prasasti Garaman dari pihak Jenggala menyebutkan pada tahun 1053 Sri Mapanji Garasaan memberikan anugerah kepada desa Garaman atas bantuan ketika raja melawan Haji Panjalu. Musuh dan anak dari kakaknya sendiri kemungkinan yang disebut sebagai Haji Panjalu saat itu adalah Raja Jitendrakara yang di dalam prasasti Mataji juga memuat kalimat Hajian Panjalu. Selanjutnya diketahui terdapat raja bernama Sri Bameswara berdasarkan pada prasasti Karanggayam tahun 1112. Menurut prasasti Pandregan, ia memperingati penetapan suatu daerah menjadi Simo sebagai anugerah Raja Sri Bameswara kepada para pejabat desa Pandeglang. Karena mereka telah menunjukkan kesetiaannya kepada raja dengan mengorbankan jiwanya di medan pertempuran. Berikutnya dalam prasasti Hantang 1135 Masehi, raja yang memerintah telah berganti, yaitu Sri Jayabaya. Panjalu atau Kadiri di bawah pemerintahan Sri Jayabaya berhasil menaklukkan Jenggolo dengan semboyannya yang dikenal di dalam prasasti Ngantang, yaitu Pangjalu Jayanti yang berarti Kadiri menang. Pada masa pemerintahan Sri Jayabaya inilah kerajaan Panjalu mengalami masa kejayaannya. Wilayah kerajaan ini meliputi seluruh Jawa dan beberapa pulau di Nuswantara, bahkan hingga mengalahkan pengaruh Sriwijaya di Sumatera. Hal ini diperkuat
dalam berita kronik Tiongkok yang menjelaskan bahwa pada masa itu negeri paling kaya selain Tiongkok secara berurutan adalah Arab, Jawa, dan Sumatera. Saat itu yang berkuasa di Jazirah Arab adalah Bani Abbasiyah, sedang di Jawa ada Panjalu, di Sumatera dikuasai oleh Sriwijaya. Pada prasasti Talan yang memiliki angka tahun 1136 Masehi di sisi depan dan 1039 Masehi pada sisi belakang memuat anugerah dari Raja Jayabaya kepada warga desa Talan termasuk wilayah Penumbangan yang sejak dahulu telah menyimpan prasasti Ripta atau lontar dari masa leluhurnya Wangsa Isana, yaitu Airlangga. Raja Jayabaya kemudian meneguhkan kembali prasasti Ripta tersebut ke sebuah linggo pala atau batu dengan memberi cap kerajaan bersimbol Garuda Muka, serta menambahkan anugerah lain kepada warga Talan karena telah berbakti kepada Raja Airlangga yang memakai Garuda Muka sebagai cap dari masa pemerintahannya. Raja Jayabaya sendiri mengklaim bahwa Airlangga adalah nenek moyangnya.